Salah satu penyebab orang sakit itu karena dosa, karena kesalahannya. Ya, Tuhan katakan apa? Pulang dan jangan berbuat dosa lagi. Supaya kamu tidak lagi mengalami penderitaan yang lebih parah, saudaraku. Jadi lihat Bapak Ibu, Tuhan ingin kita semua mengalami pengampunannya. Dan kalau kita mengalami pengampunan ini, hati kita, pikiran kita tenang. Jadi kita nggak gelisah Bapak Ibu. Yang terjadi adalah hati kita selalu merindukan Tuhan. Hati kita selalu ingin ketemu dengan Tuhan. Itu orang yang telah mengalami pengampunan dari Tuhan ya. Nah, yang kedua dia pantau hati dan pikiran. Untuk apa? Untuk kebenaran. Sama seperti kita Bapak Ibu. Kita dulu jauh dari Tuhan, kita berdosa, kita jijik, kita najis, kita kotor. Kita ini sudah menjadi sesuatu yang sangat memuakkan di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena dosa dan kejahatan ya. Tapi karena pengampunan Tuhan, maka kita semua menjadi makhluk yang indah. Semakin indah di hadapan Tuhan. Nah, cara Tuhan memperindah kita itu apa? Kita selalu ada di salonnya Tuhan. Nah, ibu-ibu ini kan semua kita kan suka ke salon toh. Untuk apa? Saudara, rambutnya, saudara ya, dikasih bagus, wajahnya dikasih bagus. Supaya apa? Kita kelihatannya itu menarik, Bapak Ibu. Nah, sama salonnya Tuhan itu apa? Ibadah ini, suatu. Nah, dalam ibadah ini, Bapak Ibu, kita dipercantik oleh Tuhan, kita didandani oleh Tuhan, kita di make up oleh Tuhan dengan apa? Dengan make up surgawi. Yaitu apa? Firman, suatu. Nah, firman itu akan membuat, suatu, sesuatu yang kotor dalam hidup kita itu dibersihkan, terus dibersihkan ya. Ya kita misalnya cuci muka, cuci rambut supaya apa? Kelihatan bagus semuanya. Nah Tuhan begitu saudara. Ini sebagai sebuah persiapan untuk kita menantikan Yesus akan datang kembali. Amin ya. Untuk menjemput gerejanya yang sudah benar-benar disempurnakan. Yang sudah siap untuk masuk dalam perkawinan anak domba Allah. Nah itu luar biasa Bapak Ibu ya. Yesus datang kembali ke dunia tidak mengangkat gereja yang masih kekanak-kanakan, belum mandi, ya belum bedaan, ya saudaraku. Saudaraku belum siap Bapak Ibu. Tapi Yesus datang untuk menjemput gereja yang sudah siap. Jadi kita mulai dari sekarang kita masuk dalam persiapan-persiapan saudaraku untuk menerima mahkota abadi. Nah, dalam ibadah-ibadah ini kita berlomba-lomba saudaraku. Sehingga yang terjadi ada kemuliaan Allah dalam diri kita ya. Itu yang sudah kita bicarakan sepanjang tahun 2024 sampai mengakhiri tahun 2024 kita sudah bicara banyak tentang kemuliaan Allah, everlasting glory. Dan memasuki tahun 2025 kita bicara tentang mahkota abadi. Wow, sudah lihat ya sebagai seorang putri ya. Putri mahkota atau putri raja Bapak Ibu. Itu indah sekali ya. Itu kalau sudah baca kitab Ester saudaraku. Dia harus Bapak Ibu sekalian, dia harus dirawat, saudaraku. Dia harus saudaraku diramu dengan ramuan-ramuan ya, dengan minyak wangi Bapak Ibu. Dia harus luluran Bapak Ibu. Dia harus pokoknya semua smoothing apa sehingga dia kelihatan cantik, kelihatan indah, kelihatan menawan di hati raja pada waktu itu saudaraku. Nah, ini gambaran kita semua gereja Tuhan menantikan raja di atas segala raja akan datang. Nah, kita didandani Tuhan dengan apa? Firman Tuhan, ya. Sehingga kerut-kerut itu sudah hilang semuanya, Bapak Ibu. Sehingga wajah kita penuh kemuliaan Tuhan. Pada saat kita ketemu dengan Tuhan. Bilang amin. Nah, mari kita lihat ada yang ketiga. Nah, ini dahsyat ya. Ada yang ketiga, ada P yang ketiga. Ya. P yang ketiga, persembahkan hidupmu sebagai kurban syukur. Grateful living. Ya, grateful living. Mengabdi dengan syukur, membawa pada keselamatan dan kebahagiaan. Amin. Siapa orang yang tidak bahagia ketika dia tahu dia mendapat keselamatan, dia tahu dia mendapat kebahagiaan, saudaraku. Karena itu Bapak Ibu, kita lihat saudara-saudara, hidup ini adalah sebuah persembahan. Jadi sebelum engkau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, persembahkan hidupmu dulu. Amin Bapak Ibu. Persembahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Kenapa persembahkan hidup ke dalam tangan Tuhan? Karena hidup kita bukan milik kita, milik Tuhan. Dan persembahkan hidup kita, roh, jiwa, tubuh kita. Bangun pagi, saudara berkata, Tuhan, aku serahkan hidupku dalam tangan-Mu. Aku serahkan keluargaku dalam tangan-Mu. Serahkan semua, Bapak Ibu. Pada Tuhan ya, sebagai korban syukur. Baru engkau bisa persembahkan waktumu, tenagamu, pikiranmu, hatimu. Persembahkan juga uangmu.
Itu engkau persembahkan dengan hati yang bersyukur. Waktu engkau mempersembahkan dengan hati yang bersyukur, itu sesuatu yang sangat indah di hadapan Tuhan. Karena dengan syukur itu akan membuat engkau itu meningkat, membuat engkau itu menjadi pribadi yang menonjol, ya, menonjol dalam arti engkau menjadi orang yang benar-benar bertumbuh imanmu. Ya, nah seringkali kenapa orang tidak bahagia dalam hidup ini? Karena dia mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan dengan apa? Berat hati, tidak dengan rela. Yang benar adalah ketika engkau persembahkan dengan apa? Rasa syukur kepada Tuhan. Rasa syukur karena apa? Tuhan sudah banyak berbuat baik kepadamu. Tuhan, aku yang berdosa telah engkau ampuni. Aku yang sakit telah engkau sembuhkan. Aku yang lemah telah engkau kuatkan. Aku yang susah telah engkau hiburkan. Aku yang dalam persoalan telah engkau beri aku pertolongan. Maka itu tidak ada alasan untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Amin ya. Dan kabar baik adalah ketika engkau bersyukur kepada Tuhan, Tuhan melipat gandakan mujizat-mujizat dalam kehidupanmu. Termasuk mujizat keuangan, mujizat ekonomi, mujizat apapun. Tuhan akan lipat gandakan dalam hidupmu. Lihat Yesus dengan 5 roti 2 ekor ikan. Dia mengangkat dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. 5 roti 2 ekor ikan tiba-tiba langsung terjadi pelipat gandaan. Sehingga bisa memberi makan 5.000 orang. Itu belum termasuk perempuan dan anak-anak. Kalau dikalkulasi bukan cuma 5.000, tapi bisa 10.000, bisa 15.000. Ketika mereka makan sampai kenyang, ada sisanya enggak? Ada. Berapa bakul, saudara? 12 bakul. Untuk siapa itu? Murid-murid yang bekerja. Amin, Bapak Ibu. Itu untuk mereka. Tapi sesungguhnya anak kecil ini yang punya roti, yang punya ikan ini, dia persembahkan kepada Tuhan. Saudara, dan anak ini saya yakin juga, dia ini juga diberkati Tuhan. Nah, saya berdoa supaya sepanjang tahun 2024 memasuki 2025 ini, saudara diberkati Tuhan luar biasa. Salah satu kunci yang kau diberkati Tuhan ketika kau mempersembahkan hidupmu, engkau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Katakan amin. Hilangkan sambat, hilangkan gerutu, mengeluh, bersungut-sungut, hilangkan. Lakukan dengan ucapan syukur. Bahwa apa yang kau lakukan ini, kau tahu bahwa Tuhan sanggup memberkati engkau. Katakan amin. Kalau Tuhan memberkati orang lain, Tuhan juga akan memberkati kehidupanmu. Katakan amin. Kalau Tuhan menyembuhkan orang lain, Tuhan juga menyembuhkan penyakitmu. Apa susahnya Tuhan sembuhkan penyakitmu? Apa susahnya Tuhan menolong engkau? Asal engkau tahu kuncinya ketika engkau mempersembahkan apa yang kau persembahkan dengan segenap hatimu. Amin. Baru persembahan itu bisa diterima oleh Tuhan. Kalau kau persembahkan dengan bersungut-sungut, menggerutu dengan sambat, tidak rela hati, Tuhan tidak akan berkenan. Kalau Tuhan tidak berkenan, itu sama seperti engkau menutup pintu berkat bagi dirimu sendiri. Kau menutup pintu rezeki bagi dirimu sendiri. Tapi ketika kau bilang, Tuhan, aku tahu orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai sambil pulang membawa berkas-berkasnya. Amin. Orang yang menabur pasti menuai. Menuai berapa banyak? Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Jadi apapun yang kau lakukan, itu juga akan kembali kepadamu. Haleluya, amin Bapak Ibu. Nah, pastikan kalau engkau ingin menikmati hasil yang terbaik, maka engkau perlu mempersiapkan bibit unggul juga dengan baik. Dan apa yang orang tabur itu yang dia tuai. Dia nanam jagung, dia akan menikmati jagung. Dia nanam padi, dia akan menikmati beras. Ya, dia nanam mangga, dia akan menikmati mangga. Ya, di gereja ini kan banyak sekali pohon mangga. Jadi kita sudah menikmati mangga selama musim mangga. Ya, ini mangganya sudah mulai habis ini. Nah, itu dia karena kita sudah nabur, nanam beberapa waktu yang lalu. Jangan takut Bapak Ibu. Orang yang menabur tidak akan jatuh miskin. Katakan amin. 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 Engkau tidak akan jatuh miskin kalau kau menabur untuk kepentingan kerajaan Allah, untuk pekerjaan Tuhan, tidak akan jatuh miskin. Ya, Ibu Lydia Eka kemarin kesaksian Bapak Ibu, dia menabur saudaraku dan Tuhan memberkati dia sampai hari ini. Bukan cuma Ibu Lydia Eka, kita semua pun begitu Bapak Ibu. Taburan yang kau tabur itu, engkau gak eman-eman untuk Tuhan, engkau gak ijir-ijiran dengan Tuhan, Tuhan akan memberkati engkau. Nah, ini saya kasih kesaksian ya. Suatu hari Bapak Ibu, ketika dalam kebaktian, saya pimpin ibadah waktu itu ibadah doa malam. Dan pada waktu selesai firman, setelah khotbah, biasa kan, acara untuk persembahan kolekte akan dijalankan.
Saudara, ketika persembahan itu, petugas persembahan bawa persembahan mendekati saya, saudaraku. Sudah beberapa orang dan akan tiba ke tempat saya. Dan saya bilang, Tuhan, saya akan persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, di dompet saya ini, pada waktu itu ada yang nominal kecil sampai besar, saudaraku. Dan Roh Kudus bilang, John, persembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Dan saat itu saya ingat, oh ya, oke, yang terbaik. Bapak Ibu, ketika saya mulai berpikir mau persembahkan yang terbaik, tiba-tiba ada suara yang lain bilang, jangan, nanti besok kamu makan apa? Gimana nanti kehidupan kamu selanjutnya? Saudara, saya lebih menuruti Tuhan. Saya lakukan dengan sukacita. Saya ambil satu lembar yang terbaik, Bapak Ibu. Saya persembahkan. Saya nyemplung, plung, masuk dalam persembahan. Tapi hati saya bersyukur. Saudara, apa yang saya lakukan itu? Nggak lama, saudaraku. Waktu itu saya nginap di hotel ya. Karena kebaktian kami waktu itu di hotel. Dan besoknya ada suami istri, mereka datang, saudaraku. Mereka datang, mereka minta saya untuk doakan anaknya yang berulang tahun. Saya nggak khotbah, cuma minta saya doakan anaknya saja. Pada saya doakan anaknya. Saudaraku, saya mau pulang, keluarga ini suami istri berkati saya dengan satu amplop putih berisi sejumlah uang. Tahu Bapak Ibu, yang saya tuai berapa? Kemarin saya tabur 1 lembar, hari ini saya menuai 10 lembar. Nah, tidak sampai di situ Bapak Ibu. Ada lagi suami istri datang ke hotel tempat saya nginap. Mereka bilang, Pak, ini ada berkat buat Bapak. Mereka kasih persembahan dan saya doakan suami istri ini. Dan mereka pulang. Saya bilang, Tuhan, saya bersyukur apa yang Tuhan kerjakan ini semua anugerah Tuhan. Dan ketika saya lihat yang mereka berikan, saudara, kemarin saya tuai 10 kali lipat. Hari itu saya tuai 40 kali lipat. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ya, jadi itu dia Bapak Ibu. Jangan takut. Jangan khawatir. Jangan ijir-ijiran dengan Tuhan Bapak Ibu. Ya, setan akan mencoba menghambat, menghalangi saudara dengan pikiran-pikiran yang macam-macam. Tapi ketika kamu ambil keputusan lebih menuruti Tuhan daripada menuruti pikiranmu, engkau akan lihat Tuhan sanggup memberkati kehidupanmu. Yang percaya bilang amin. Ya, oke. Nah, ini kita belum lihat hasilnya ya. Oke, kita lihat hasilnya dulu. Ada 3 poin penting. Silakan Bu Rosalin. Iya, 3 poin penting tentang hasil bermanfaat bagi orang percaya. 1, peroleh kehidupan baru dalam Kristus, new life. New life. Ya. Momen Natal memperkuat iman akan kelahiran baru. Amin. Jadi kalau orang sudah lahir baru, Bapak Ibu, dia punya pola hidup sudah beda. Cara berpikirnya, cara berkata-katanya, cara bertindaknya udah beda dengan orang yang belum lahir baru. Yang belum lahir baru tuh masih manusia lama, manusia duniawi. Mulutnya masih kotor, Bapak Ibu. Tapi orang yang lahir baru, dia selalu menjaga ya kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi dia peroleh akan kehidupan yang baru ya dalam Kristus, new life. Haleluya. Amin Bapak Ibu sekalian ya. Berapa banyak saudara siap untuk menerima hidup yang baru? Amin Bapak Ibu sekalian ya. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, sesungguhnya yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Ya. Saudara suka barang lama apa barang baru? Baru. Pasti baru ya. Saudara suka baju lama apa baju baru? Baju baru ya. Haleluya, itu dia Bapak Ibu ya. Nah, mari kita lihat yang kedua, ada P yang kedua. Ya, P yang kedua, pancar. Ya, siapa? Belum? Sudah lanjut aja, enggak apa-apa, lanjut aja. Oke, enggak apa-apa, saya tunggu. Atau nanti saya kirim materinya ya. Iya, Pak John. Oke, saya kirim materinya ya. Tolong bantu saya ingatkan supaya saya bisa langsung kirim materinya. Kalau saya sudah sibuk dengan yang lain, biasanya kelewat. Oke, silakan. Ya, yang kedua, pancarkan kebahagiaan abadi melalui Kristus. Eternal joy. Keselamatan membawa kebahagiaan sejati. Amin. Amin ya, keselamatan membawa kebahagiaan sejati. Puji Tuhan. Itu kebahagiaan sejati melebihi orang punya harta, kekayaan, punya uang, saudaraku. Yesus bilang apa artinya orang punya kekayaan sisi dunia tapi jiwanya binasa, ya. Itu dia Bapak Ibu. Tapi jauh lebih baik lagi kalau orang itu punya kekayaan, harta benda melimpah dan dia terima keselamatan. Wow,
Itu benar-benar kebahagiaan ya. Luar biasa. Jadi di bumi dapat, di sorga dapat. Nah, itu maksudnya ya. Haleluya. Nah, kalau kita kan sedang menuju ke sana ya. Menuju ke sana supaya kita diberkati berlimpah-limpah yang tadi itu Bapak Ibu. Kita belajar ya untuk menabur. Oke, baik Bapak Ibu, pancarkan kebahagiaan abadi melalui siapa? Kristus, eternal joy. Oke, kita lihat yang ketiga, yang terakhir. Ya. Nah, ini dia. Ketiga, perkuatlah iman dengan mengikuti firman Tuhan. Faithfulness. Iman yang kuat membawa pada kemenangan dan keabadian. Amin. Amin. Iman yang kuat itu dari mana, saudaraku? Iman yang kuat itu datang dari saudara mendengar firman Tuhan. Kenapa banyak orang seringkali dalam hidup ini mulai lemah, mulai putus asa, kecewa? Karena imannya lemah. Imannya lemah ini kenapa Bapak Ibu? Karena dia tidak mendengar firman Tuhan, sehingga tidak ada kekuatan dalam imannya. Artinya imannya tidak dikasih makan, saudaraku. Imannya itu dibiarkan, ya, gak diisi dengan firman. Nah, itulah sebabnya kena masalah stres, kena masalah depresi, kena masalah frustrasi, ya. Bahkan kena masalah mulai apa? Crazy. You know crazy? Crazy itu orang yang apa? Selaku miring, ya, jam 8 lewat 15 menit. Nah, kita beruntung sekali Bapak Ibu, di gereja CLCC ini kita setiap hari dengar firman. Nah, ini adalah cara Tuhan untuk mendandani kita, untuk mempercantik kita dengan apa? Firman. Yang kedua, cara Tuhan untuk menguatkan iman kita ya lewat firman yang kita dengar. Dan ini juga sebagai persiapan untuk engkau menantikan kedatangan Tuhan kembali ya. Biarlah firman Tuhan pagi ini memberkati kita semua. Haleluya. Tetap semangat ya. Ya, Bu Fang Fang Lai. Turun nomor 1 saya tolong. Oke, baik. Nomor 1. Terima kasih. Peroleh hidup dalam Kristus. Jadi orang yang taat itu pada firman, dia memperoleh kehidupan yang baru ya dalam Kristus, new life. Yang kedua, orang yang taat pada firman itu dia memancarkan ya kebahagiaan abadi melalui Kristus. Yang ketiga, orang yang taat itu dia memperkuat imannya dengan apa? Mengikuti firman Tuhan ya. Itu dia ya. Oke. Sudah semuanya? Sudah, Pak John. Sudah. Aduh, enggak tahu yang lain. Pak John, naikkan Pak John, naik. Yang naik. Nomor berapa Bu Joyce? Oh, itu yang tadi itu 3 terus selanjutnya. Apa itu? Yang mana? Penting tentang hasil bermanfaat nomor bagi nomor 1. Habis 3 terus 1 Pak John. Oh, oke, baik. Ini ya. 3 poin penting tentang hasil bermanfaat bagi orang percaya. Iya, Bu Joyce. Naik lagi Pak John, lanjut. Ya, ini pancarkan. Ya. Nah, ini namanya hati seorang murid mau belajar ya. Kalau kita belajar, kita akan mengerti, kita akan paham, kita akan tahu sehingga kita tidak mudah dibodoh-bodohin oleh setan iblis ya. Kita tidak mudah disesatkan karena kita udah ngerti akan firman. Nah, itunya kelebihannya di situ. Oke, Tuhan berkati kita semua. Terima kasih teman-teman. Ya, nanti Bapak Bruri, orang tua kita berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar ya di pagi hari ini. Oke. Ya. Shalom semuanya. Ya. Udah buka Pak. Ya. Mari kita salam semuanya. Shalom. Shalom. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Bapa kami dalam surga. Ya Yesus. Puji syukur kepada Tuhan Yesus, pencipta langit dan bumi. Baru saja kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya dapat memberkati, menjadi berkat buat kami semua. Dan kami akan melakukan setiap hari ya Tuhan. Yesus, Tuhan, terima kasih bahwa meskipun hidup ini sulit dan banyak rintangan, kami
selalu ada. Engkau tidak akan meninggalkan kami sendirian dan menuntun kami dalam kebenaran. Jauhkanlah kami dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit, dan tuntun kami ke jalan yang benar, Ya, Yesus. karena Engkau yang mempunyai kuasa dan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh orang tua kita, Bapak Bruri Tikualu dari Jerman. Tuhan berkati Pak Bruri dan Bro Salim. Amin. Amin. Terima kasih Pak Amin John. ya. Sama-sama. Oke. Praise God. Doa yang sangat indah. Ya, kembali kepada host kita, Bapak Lukas Krisnanto. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Pastor John. Kita semuanya mengucapkan terima kasih kepada Pastor John. Baik, sangat baik, sangat baik pada kita semuanya pada pagi hari ini di mana Pastor John kembali memberikan undangan firman-Nya yang baru kepada kita kembali. Kita terus dukung pelayanan Pastor John, kita terus berdoakan Pastor John, supaya Pastor John terus diberikan kekuatan, kesehatan, semangat terus yang menyala-nyala terjadi atas hidup Pastor John. Bahkan kita terus berdoa, Pastor John terus diberikan hikmat yang baru yang dari Tuhan Yesus. Buat Pastor John, dan Pastor John juga berikan kepada kita semuanya jemaat gereja sesi agar di dalam keimanan rohani kita, dan apa yang menjadi doa Pastor John keluarga besarnya juga dikabulkan dan diberkati juga semuanya untuk kemakmuran bagi umat Tuhan. Terima kasih sekali lagi Pastor John Praise buat pagi hari ini buat kita semuanya. Amin. Berkat. Kita mengucap syukur ya sekali lagi Bapak Ibu, mana firman-Nya pagi hari ini biarlah menjadi rema di dalam setiap hati kita dan kehidupan kita Bapak Ibu. Biarlah kita meminta Roh Kudus hadir selalu ada buat kita semuanya. Apa yang ditaburkan setiap hari firman-Nya buat kita selalu baru, karena kita mau, Tuhan Yesus mau kita sebagai umat-umatnya bertumbuh bersama ya Bapak Ibu dalam keimanan rohani kita, khususnya kita sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Bagaimana kita bisa mengalami kelahiran kembali dalam kehidupan kita supaya kita dapat meraih mahkota abadi dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Khususnya di momen Natal ini, mari kita benar-benar memaknai arti kelahiran baru dalam kehidupan kita supaya kita mendapatkan mahkota abadi. Biarlah Roh Kudus terus membangkitkan semangat kita sebagai orang percaya tetap kita syukur kita mendapatkan pengampunan yang dari Allah dalam kehidupan kita. Bahkan kita tetap mau menjaga hati kita dan pikiran kita untuk memegang akan kebenaran firman Tuhan dengan baik. Bahkan kita harus mempersembahkan kita sebagai korban syukur. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu firman pagi hari ini. Tetap semangat terus dalam jalan kita. Tuhan Yesus sudah memberikan damai sejahtera sukacita kita pun juga memberikan damai sejahtera sukacita buat orang-orang sekitar kita. Satu hal nama Yesus. Terima kasih semuanya buat firman-Nya. Haleluya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Adriana Maratika yang sudah berdoa sebelum firman Tuhan. Berkati Ibu Adriana Maratika, semangat. Salam buat keluarga semua yang ada di Kediri, sehat selalu, berpanjang, diberkati Ibu Adriana Maratika. Tuhan Yesus berkati. Dan juga kepada Opa Bro Walu yang juga sudah berdoa untuk peneguhan firman Tuhan bersama Omar Rosalin yang sudah membawakan ayat-ayat firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati Opa dan Opa selalu diberikan kesehatan, umur panjang. Amin. Berkati setiap hari, mulai dari anaknya, mantunya, cucunya, semuanya diberkati, sehat selalu, senang. Amin. Terima kasih Pak Lukas. Oma dan Opa Bruri. Haleluya.
Dan kita akan memasuki tata ibadah selanjutnya Bapak Ibu, yaitu kita bersama-sama menaikkan doa pepetik bagi bangsa dan negara dan bagi gereja CLCC yang akan dinaikkan oleh ibu kita yang juga dipakai Tuhan Yesus luar biasa yang ada di Surabaya, yaitu Ibu Fang Fang Lai. Waktu dan kesempatan saya persilakan Ibu Fang Fang Lai. Bisa dibuka videonya, Ibu Fang Fang Lai. Terima kasih Pak Lukas. Iya, wajahnya yang ceria dikasih lihat Bu Fang Fang Lai. Haleluya. Nah, itu dia. Puji Tuhan. Praise God. Terima kasih Pak Lukas, terima kasih Pak John, Ya, terima kasih teman-teman. Sama-sama. Kehidupan masing kami bersyukur dan terima kasih kami akan menaikkan Dokter Petir dan tali kasih-Mu yang terdalam tertinggi kita hormat. Doa berpetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Amin. Terjadilah. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Amin. I receive. Amin. Jadilah. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Jadilah. Pemerintahan Indonesia adalah pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Amin. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja yang bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa berbagi 2 bagi gereja CLCC Evangelistin. Ucapan kuasa mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pimpinan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Fang Fang Lai dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Fang Fang Lai. Ya, terima kasih Pak John. Terima kasih. Haleluya. Ibu Fang Fang Lai, terima kasih buat tugas yang sudah dijalankan pada pagi hari ini, yaitu menaikkan doa profetik bagi bangsa dan negara dan bagi gereja. Kita semuanya terus berdoa buat Bu Fang Fang Lai. Bu Fang Fang Lai diberikan kesehatan yang ekstra, semangat terus yang menyala-nyala, Roh Kudus ada selalu di dalam kehidupan Bu Fang Fang Lai. Bu Fang Fang Lai terus semangat ya di dalam melayani Tuhan. Kemanapun Bu Fang Fang Lai ada, Bu Fang Fang Lai tidak sendirian. Bu Fang Fang Lai ada Immanuel, Tuhan Yesus yang selalu beserta Bu Fang Fang Lai. Semangat Bu Fang Fang Lai. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Amin. Buat pelayanan pagi hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Dan kita akan tata ibadah selanjutnya Bapak Ibu, yaitu pengumuman info gereja CLCC yang akan disampaikan oleh ibu kita juga yang dipakai luar biasa, yang saat ini sedang ada di Blitar bersama keluarga besarnya,
yaitu Ibu Atanasia yang sudah juga diberikan kesehatan, kesembuhan. Saya persilakan waktu dan kesempatannya Ibu Atanasia. Amin. Shalom. Selamat malam. Ya, shalom. Selamat malam Bapak Ibu kasih Tuhan Indonesia. Saya akan menyampaikan info gereja CLCC. Ya, Pastor. Oke. Ya, silakan. Info gereja CLCC. Sembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatlah telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan. Naik, Pastor. Oh, oke. Iya. Misi penginjilan gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Sembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Marius Johannes. Hadirilah ibadah doa mujizat siang 1 jam diadakan setiap hari dimulai pukul 13.00 WIB, pengecualian setiap hari Sabtu dimulai pukul 10.00 WIB menyesuaikan ibadat CLCC onsite Sabtu pagi. Acara ibadah doa mujizat 1 jam dibuka bagi yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Mari doakan dan dukunglah. CLCC akan mengadakan ibadah CLCC Sabtu pagi yang akan dilaksanakan di Surabaya pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 pukul 10.00 WIB sampai selesai. Tempat di Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4 MC 68 Pondok Chandra Indah Sidoarjo, Surabaya Selatan. Acara ibadat pembukaan awal tahun. Doakan juga untuk pelayanan gereja CLCC. Oh, ini sudah ya? Ini ya, sudah lihat Pastor. Ya, sudah. Info penting spesial Happy Birthday Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Tanggal 27 Desember 2024, Ibu Sarah Fernandes Tikualu, putrinya Bapak Bruri, Ibu Rosalin Tikualu, Hamburg, Jerman. Siapa lagi menyusul AUT-nya harap menghubungi Ibu Sintan ini, Sulistiawati di 085944277805. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Atanasia Puji Astuti Esti dari Kediri yang ada di Sidoarjo. Oh, yang ada di Blitar ya, dari Sidoarjo di Blitar. Oke. Bukan Kediri, Pastor. Ya. Ya, Saya yang lalu tulis Kediri. Terima kasih Ibu Atanasia Puji Astuti Esti yang sudah menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Tuhan Yesus berkati, semangat Ibu Esti, sudah sehat, sudah sembuh. Ya, salam buat keluarga semua besar yang ada di Blitar. Tuhan Yesus memberkati. Dan Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan bersama-sama, kita akan menaikkan doa deklarasi Bapak Ibu. Setelah doa deklarasi Pastor, kita nanti akan menyanyikan doa happy buat anaknya Ibu Rosalin. Sebelumnya kita doa deklarasi ya Pastor. Oke. Ya, siapa saja yang doa deklarasi pagi ini? Haleluya. Yang hadir pada hari ini, ibadah pagi hari ini dengan penuh sukacita, yaitu ada ibu kita yang ada di Kediri, yaitu Nina Armedi. Ibu Nina. Ya. Juga ada saudari kita juga yang ada di Kediri, Alin. Selamat pagi, semangat.
Bisa kita buka kameranya, kita berdoa bersama. Ya. Haleluya. Wow, Bundina. Luar biasa. Membaca ini. Ya, setelah itu Bu Nina, Alin, lalu Iya, dan kita berpindah ke Sidoarjo. Ada Ibu Indriani dari Sidoarjo. Haleluya. Semangat, selamat pagi Ibu Indriani. Dan juga ada ibu kita yang di Sidoarjo juga, ya, ada Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Iya. Joyce. Puji Tuhan, ini ada 2 kubu dari Kediri dan dari Sidoarjo. Yang kelima siapa, Pak? Yang kelima dari Indonesia, kita lari ke Jerman. Ada Opa Bruri dan Oma Rosalin. Haleluya. Luar biasa ini. Saya bersuka cita. Ya. Terus nomor 6? Macam ada di Sudah 6, Pak John. Sudah 6. Ada di Ya. Nomor 1 siapa, Bro? Oma. Bu Nina, Bu Nina. Nomor 2? Alin, Nomor 3? Bu Indriani, Nomor 4? Joyce, Nomor 5? Pak Bruri, Nomor 6? saya sendiri. Oke, baik. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Luar biasa ya. Oke. Jadi Ibu Ros bisa pandu kita ya. Ya. Oke, nomor 1 siap-siap yang dari Kediri. Iya, Pak John. Oke, mantap. Dalam Suaranya nama harus lantang, suaranya harus lantang itu. Iya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada kesembuhan bagi orang sakit. Amin. Terjadilah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bu Alin. Alin. Dalam nama Yesus, aku percaya akan ada pemulihan bagi keluarga umat Tuhan. Amin. Terjadilah dalam nama Yesus. Ibu Indriani. Yesus, aku percaya akan ada pertolongan bagi yang dalam persoalan CRCC. Amin. Terjadilah dalam nama Yesus. Amin. Bu Joyce. Joyce. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada kemenangan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada kelimpahan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Terjadilah dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada keberuntungan bagi yang berdoa dan yang beribadah di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin ya. Terima kasih Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang Amin. dimana kita semuanya sudah menaikkan doa deklarasi bersama-sama. Kita yakini, kita percayai, kita amini semuanya terjadilah dan terjadilah atas kehidupan kita. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Pastor John, pagi hari ini mari kita bersama-sama kita menaikkan doa buat anaknya Oma Rosalin dan Opa Bruri, dan kita mau menyanyikan sama-sama Happy Birthday. Oke, mantap. Happy birthday. Sip. Oke, siap ya, kita nyanyi sama-sama. Ya.
Happy birthday, Happy happy birthday to you. Tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Mari katakan umur panjang. Umur panjang. Tangan kanan di tangan kiri kanan dan kehormatan Tuhan berkati. Sekali lagi, katakan sama-sama. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan, kehormatan Tuhan berkati. Tuhan berkati. Lagi, Tuhan berkati. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Memberkati semuanya ya. Oke, haleluya. Kita akan berdoa bersama-sama. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Oke, kita akan berdoa. Bapa, terima kasih hari ini semua yang hadir di sini, terutama orang tua terkasih, Bapak Bruri, Bro Salin, sangat berbahagia karena Tuhan sudah tambahkan setahun usia hari ini bagi putrinya Ibu Sarah Fernandes di Kuala. Kami doakan di usia yang bertambah di hari ini, Tuhan semakin menambahkan kasih anugerah-Mu, kuasa, mujizat, berkat, pertolongan, rezeki, kesembuhan, kebaikan, kemenangan, masa depan penuh harapan, kemujuran, bahkan keuangan yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah Ibu Sarah di hari ini, sebagai seorang istri, sebagai seorang mama, bagi anak-anaknya, Tuhan hikmat akal budi atas dia, perlindungan penyertaan-Mu sempurna ya Tuhan. Kami doakan Tuhan berikan terus perlindungan, penyertaan Tuhan, kemenangan, bahkan kebaikan mujizat Tuhan dalam hidupnya. Kau tambah-tambahkan setiap saat ya Tuhan. Berikan dia hikmat akal budi, kebijaksanaan, terus menjalani, menata kehidupan dengan baik, dan berikan dia masa depan penuh harapan bersama dengan suami dan anak-anaknya. Terima kasih, hari ini biarlah mereka berbahagia di bumi sampai di sorga. Terpujilah Tuhan, jadikan mereka, Bu Sarah, menjadi saksi-Mu, menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk memperlebar luaskan kerajaan Allah di muka bumi. Dan berkati sekali lagi, bersama suami anak-anaknya, Tuhan berikan mereka kemujuran, keberhasilan, kebaikan, tambahkan mereka berkat-berkat yang berlimpah, seperti Engkau memberkati Yabes berlimpah-limpah, memberkati juga Ibu Sarah dan keluarga berlimpah-limpah, dan juga saudara-saudaranya, terkhusus orang tua terkasih kami, Pak Bruri, Bro Salin, yang sebentar lagi beristirahat, memberikan kekuatan perlindungan, istirahat yang cukup, tidur yang nyenyak, dalam perlindungan penyertaan sempurna. Dalam nama Yesus, semua yang hadir di Indonesia, Tuhan berkati semuanya. Haleluya. Semua yang percaya bersama katakan amin, amin. 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 Happy Ya. birthday, Pak John. Happy birthday, Bu Sarah. Teman. Happy Ya. birthday Bu Sarah. Ya, terima Sampaikan kasih. kepada Bu Sarah ya. Saya sampaikan Ya, besok ya. sama-sama Oma, sampaikan di Bu Ya. Sarah. Ya. Jangan lupa nanti kita Sehat meriahkan di selalu. grup ya. Kita langsung semua setelah Ya. ini ya. Ya, terima Nanti kasih lihat. Pastor John yang Ya. sudah berdoa untuk Ibu Sarah, putrinya Opa Brudi dan Omar Salin. Kita semua di Indonesia terus berdoa untuk orang tua kita, Opa dan Oma, Amin. sama keluarga besar yang di Jerman maupun di Holland, dimanapun, semuanya diberkati. Demikian pun juga kita semuanya, Tuhan Yesus berkati. Oh, Amin. haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh Engkau baik, sangat baik, teramat baik. Dan kita punya syukur ya Bapak Ibu, di mana ibadah pagi hari ini sudah akan selesai. Dan saya sekali lagi, saya sebagai host, saya Lukas Krisnanto mengucapkan terima kasih kepada pelayan-pelayan Tuhan yang sudah bertugas pada ibadah pagi hari ini. Sekali lagi Ibu Fang Fanglai, terima kasih. Tuhan Yesus berkati Ibu Fang Fanglai, tetap semangat, kita terus dukung dalam pelayanannya. Dan terus dalam doanya buat Fang Fanglai. Semangat ya Bu Fang Fanglai. Ibu
Ibu Fang Fang Lai percaya Ibu Fang Fang Lai tidak sendirian, ada Immanuel, ada kita semua jemaat gereja CCC terus bersama Ibu Fang Fang Lai, selalu ada di hati buat Bu Fang Fang Lai. Semangat Bu Fang Fang Lai, Yesus berkati. Ya juga kepada Ibu Atanasia Pujastuti juga terima kasih buat pelayanan pagi hari ini. Semangat, sudah sehat, sudah sembuh, kuat kembali. Salam buat keluarga yang ada di Blitar semuanya. Tuhan Yesus berkati semuanya, diberi umur panjang. Berkati Ibu Atanasia. Dan dia mengucapkan terima kasih pada seluruh Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di pada pagi hari ini dan yang sudah bersama-sama sudah melayani Tuhan pagi hari ini. Semuanya diberkati, tidak ada satupun yang terlewati, semuanya diberkati. Tuhan Yesus berkati. Dan sepenuhnya bagi Bapak Ibu sekalian yang mau minta dukungan dalam doa, bisa menuliskan di depan layar chat atau langsung bisa sampaikan kepada hambanya Pastor John Sarbunan dan nanti akan didoakan oleh hambanya Pastor John Sarbunan. Dan sepenuhnya pagi hari ini saya kembalikan kepada Ibu koordinator kita, yaitu Ibu Atanasia Pujastuti ST. Saya persilakan Ibu Atanasia. Ya, terima kasih Pak Lukas. Ya, terima kasih saya ucapkan buat Bapak Pastor John yang sudah memimpin ibadah pada pagi hari ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Juga Ibu Sinta dan anak-anak diberkati Tuhan. Dan saya ucapkan terima kasih buat host kita yang luar biasa, Bapak Lukas Krisnanto, yang bikin rame suasana. Terima kasih ya Pak Lukas. Tuhan berkati Pak Lukas dan adik Kesia Temi di rumah. Ya, dan juga untuk Ibu Fafang Lai, terima kasih Ibu Fafang Lai bertugas pagi hari ini, dan semua yang sudah hadir pada pagi hari ini Tuhan berkati. Tidak yang terkecuali Ibu Joyce, Opa Oma, Ibu Indriani, Ibu Andriana Marantika, ya Ibu Nina, Your Miracle, James, Ade Alin, Ibu Melawati, Cindy, dan Ibu Sinta. Terima kasih semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Tuhan berkati kita semua dan akan terjadi mujizat pada kehidupan kita. Dan sampai jumpa untuk ibadah siang, malam, dan kembali kita bertemu lagi untuk besok ibadah pagi. Ya, saya ucapkan selamat Natal buat keluarga kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya kembalikan pada Bapak Pastor John untuk menutup ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih. Kami persilakan Bapak Pastor John. Ya, terima kasih Ibu Atanasia. Baik, Bapak Ibu, apakah Ibu Indriani mau ini isi kesaksian sebentar? Belum kita berpisah. Bentar Pak John. Iya, Bu Fang Fang Lai. Saya minta kirim yang 26 malam. Oh, yang nomor berapa? Serial yang keberapa? 26. Oh, serial ke-26 ya? Bisa masuk nanti. Ya, kok oh iya, tak. Ya, nanti saya kirim ya, Bu Fang Fang Lai. Ya, silakan Bu Indriani. Ya, shalom semuanya. Ya, shalom. Ya, terima kasih waktu diberikan. Kami bersyukur sama Tuhan. Tuhan Yesus selalu baik buat kehidupan kami sepanjang hari ya. Karena kami tahu kita sesuai dengan firman, kalau kita mengandalkan Tuhan, ada saja cara memberikan berkat bagi kami. Dan meskipun kemarin dulu kami sakit ya, setelah mungkin saya kecapean setelah saya ngantuk itu, saya kurang tidur dan saya sakit. Puji Tuhan saya sudah sembuh, dan tolong dibantu doa. Joel belum sembuh Pak John, karena Joel cucu saya masih batuk pilek ya. Tapi puji Tuhan sekarang udah nggak rewel. Kemarin dulu tuh sempat rewel karena hidungnya tersumbat terus, dan saya kasihan. Cuma saya sekarang harus menjaga dia. Karena dia sekarang kalau tidur, kalau nggak ada saya di sampingnya itu dia nangis Pak John. Dia cari orang di sampingnya. Jadi saya tuh hari-hari jaga dia. Pagi saya udah bangun, ya gini saya sudah selesai masak, terus saya ikut doa meskipun saya terlambat, tapi saya percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kalau kita
cari Tuhan itu pintu berkat mesti ada. Sekarang ini Riki tadi malam perjalanan ke Subang kirim barang. Ya. Ya, puji Tuhan ya. Berkat itu ada aja kalau kita selalu cari Tuhan ya. Ya, karena Tuhan itu selalu baik buat kehidupan kami sepanjang hari ya. Kalau memang saat ini keuangan agak mundur Pak John, tapi tahu ya, semua akan mengalami sulit ya. Tapi kalau kita cari Tuhan, ada aja Tuhan berkati. Amin. Ya. Kerjaan Riki rame Pak John. Itu karena kami selalu berdoa buat anak-anak, karena Tuhan selalu mengandalkan kita selalu andalkan Tuhan ya. Dimanapun kita ada, Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami sepanjang hari. Dan kami Tuhan selalu gak jalan ya. Ini cucu saya Pak John udah bangun ya. Agak rewel. Ya. Masih waktunya singkat aja ya Pak John, karena Bapak Ibu, karena ini cucu saya rewel. Karena nggak jaga mamanya mau kerja dan tidak ada. Ya, praise God. Tuhan berkati Bu Indriani untuk kesaksiannya. Hari demi hari Tuhan selalu melakukan hal yang terbaik. Pak Bruri. Halo Nyo. Oke. Baik Bapak Ibu, mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan ya. Terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir di pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkati semua yang di Indonesia dan orang tua terkasih kami, Pak Bruri Brosalin yang ada di Jerman sebentar mereka beristirahat. Percaya pertolongan, penyertaan, perlindungan Tuhan sempurna atas hidup mereka. Dalam nama Yesus, semua yang hadir pagi ini sudah terima mujizat, sudah terima kemenangan, sudah terima pertolongan, bahkan sudah terima kesembuhan. Tercurah dan dicurahkan atas kehidupanmu, anak cucu keturunanmu, atas segala yang dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat pagi. Sama-sama Pak Lukas. Selamat malam, Bros, Pak Bruri. Terima kasih Pak John. Tuhan berkati. Adriana, Bu Andri, Bu Atanasya, Pak Lukas, Bu Triani, Joyce, Bu Atanasya, Fang Lai, Bu Fang Lai, Nina, Pak Lukas yang ganteng, James, Cindy, Bu Sinta, ya, Bu Sinta, ya. Selamat beraktivitas. Ya, Bu Indri, Mami dan Papi. Lekker slapen. Ya, selamat beraktivitas. God bless you all. Well, okay. God bless you all. Bye bye. God bless you all. Halo. Ya, sampai jumpa nanti siang ya. Oke. Sayonara. Sayonara.